Revolusi bumi. Bumi ini merupakan sebuah planet ketiga dari tata surya. Sama dengan planet-planet yang lainnya, bumi juga bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Nah, pergerakan bumi ini disebut sebagai revolusi, atau lebih lengkapnya, revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari melalui sebuah lintasan yang berbentuk elips. Lintasan tersebut disebut sebagai orbit bumi. Lama bumi mengelilingi atau berevolusi terhadap matahari ini selama 365/4 hari, atau yang lebih dikenal 1 tahun. Jadi, lama bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun. Lalu, apa saja yang menjadi akibat dari pergerakan revolusi bumi? Yang pertama adalah gerak semu tahunan matahari. Untuk memahami apa itu gerak semu tahunan matahari, kita saksikan penjelasan berikut ini. Bumi saat memutari matahari, posisinya terhadap poros itu tidak lurus. Bumi posisi terhadap poros miring sebesar 23,5 derajat terhadap garis ekliptika atau poros. Nah, posisi miring ini saat memutari matahari mengakibatkan posisi matahari tidak lurus terhadap bumi. Pada suatu saat, matahari seolah-olah berada penuh di bagian utara, dan suatu ketika pindah ke tengah, dan suatu ketika lagi pindah ke bagian selatan. Kalau kita dilihat dalam gambar, posisinya seperti berikut ini. Bumi memutari matahari pada lintasan atau orbit, posisinya miring. Pada saat bumi pada tanggal 23 Maret, kita bisa lihat posisi bumi dengan matahari, di mana sinar matahari bisa tegak lurus terhadap garis tengah bumi atau garis khatulistiwa, sehingga posisi matahari terhadap bumi seolah-olah berada di khatulistiwa. Lanjut ke tanggal 21 Juni. Kalau kita perhatikan di sini, bumi di bagian utara menerima jumlah matahari lebih banyak. Artinya seolah-olah matahari berada di bagian utara. Kemudian bumi bergerak menuju tanggal 23 September. Kalau kita perhatikan, kita tarik garis lurus, di situ sinar matahari terlihat pas di tengah khatulistiwa. Jadi matahari posisinya ada di khatulistiwa. Kemudian beralih lagi ke tanggal 23 Desember. Kalau kita lihat diposisikan, posisi matahari lurus di bagian selatan. Artinya matahari seolah-olah ada di bagian selatan bumi. Dan kemudian selanjutnya kembali ke daerah khatulistiwa. Itulah yang disebut atau dinamakan dengan gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak seolah-olah matahari bergerak dari khatulistiwa menuju ke utara, bumi menuju kembali lagi ke khatulistiwa, dan menuju ke bagian selatan, bumi kembali lagi ke khatulistiwa, demikian dan seterusnya selama 1 tahun. Akibat yang kedua yaitu perbedaan panjang waktu siang dan malam. Karena posisi bumi saat memutari matahari itu miring besar 23,5 derajat,
mengakibatkan bagian bumi saat mendapatkan sinar matahari ini tidak rata atau jumlahnya tidak sama. Nah, kalau kita perhatikan pada saat posisi ini, bagian utara ini mendapatkan jumlah sinar matahari yang lebih besar daripada bagian selatan. Nah, pada posisi saat ini di bagian utara ini mengalami panjang waktu siang lebih lama dibandingkan pada bagian selatan. Nah, di sini bagian selatan dia mengalami waktu siangnya lebih sedikit daripada bagian utara. Kemudian pada saat bumi posisinya seperti ini, kalau kita lihat sinar mataharinya pada bagian selatan ini menerima sinar matahari lebih banyak daripada di bagian utara. Nah, mengakibatkan pada saat posisi ini di bagian selatan ini lebih mengalami waktu siang lebih panjang daripada di bagian utara. Kalau kita perhatikan di sini, bagian utara hanya mendapatkan sedikit sinar matahari dibandingkan dengan bagian selatan. Akibat yang ketiga, terjadinya pergantian musim. Kita lihat posisi bumi saat mengelilingi matahari. Diawali pada 21 Juni. Di sini posisi matahari ada di bagian utara. Karena matahari ada di bagian utara, mengakibatkan di bagian utara ini mengalami musim panas. Sedangkan di bagian selatan, di sini karena jumlah mataharinya ini sedikit, maka di bagian selatan mengalami musim dingin. Setelah itu, matahari atau bumi bergerak mengelilingi matahari pada posisi 23 September. Di sini matahari mulai beralih dari bagian utara meninggalkan menuju ke bagian tengah atau bagian khatulistiwa. Mengakibatkan di bagian utara karena matahari semakin meninggalkan bagian utara karena tadi telah mengalami musim panas hingga pada bagian utara mengalami musim gugur. Sedangkan di bagian selatan matahari mulai mendekati ke arah selatan. Setelah tadi mengalami musim dingin dan mulai mendapatkan sinar matahari, maka di bagian selatan saat ini mengalami musim semi. Selanjutnya bumi berputar pada posisi 23 Desember. Nah, pada saat ini matahari di bagian utara sudah mulai sedikit jumlah yang diterimanya. Oleh karena itu, di bagian utara tadi setelah mengalami musim gugur, kemudian di sini bagian utara karena matahari yang diterima jumlahnya sedikit, maka mengalami musim dingin. Sebaliknya, di bagian selatan karena jumlah matahari yang diterima itu banyak, maka di bagian selatan ini mengalami musim panas. Selanjutnya, bumi bergerak lagi ke posisi semula, yaitu di tanggal 21 Maret. Di sini matahari bergerak lagi setelah dari selatan menuju ke bagian tengah atau khatulistiwa. Maka di sini di bagian utara setelah tadi matahari menjauh dari bagian utara dan saat ini mulai mendekati bagian utara, maka di bagian utara setelah mengalami musim
dingin, maka selanjutnya mendapatkan sinar matahari menjadi musim semi. Sedangkan di bagian selatan, setelah tadi mengalami musim panas dan matahari mulai beralih meninggalkan bagian selatan, maka bagian selatan akan mengalami musim gugur. Itulah pergantian musim yang ada di belahan bumi. Diawali mulai dari musim panas, beralih ke musim gugur, beralih ke musim dingin, beralih ke musim semi, begitu dan seterusnya. Akibat yang berikutnya adalah perubahan rasi bintang. Rasi bintang ini adalah gabungan beberapa bintang yang membentuk konfigurasi tertentu. Di antaranya yang bisa kita lihat atau yang terkenal di tengah-tengah kita adalah rasi bintang Taurus, Aries, Pisces, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Cancer, dan Gemini. Itulah beberapa rasi bintang yang yang diakibatkan oleh revolusi bumi terhadap matahari.